ya. Pak Jafar tolong doakan mudah-mudahan di situ akan menjadi Islamic Center Manado. Karena Islamic Center di Mesir Raya itu sudah menjadi kelas kasihan buat anak-anak kita. Jadi di Sulawesi Utara Islamic Center itu belum begitu maksimal, terutama di Kota Manado. Oleh karena itu pada malam hari dan indah ini, di tengah kesibukan beliau baru saja dari Kampung Ternate. Karena Kampung Ternate Ketang Baru juga ada dilaksanakan baru ke sana. Dari sini beliau ke sana. Ada sekitar 7 sampai dengan 10 acara yang sama di Kota Manado. Masya Allah. Alhamdulillah. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu karena saat ini jam telah menunjukkan pukul 22. Berarti jam 10 malam ya. Mungkin lewat 5 menit. Tinggal beberapa saat lagi kita akan berganti tahun. Kita segera akan mengikuti sambutan dari Senator Republik Indonesia, kemudian anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Kami dengan penuntut takzim Bapak Dr. Insinyur Haji Jafar Al-Katiri MMPI. Kepada Bapak dengan takzim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan yu'afi wa ni'mat wa yu'afi madidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karim mu'azzim sultanik. Raditu billahi bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya muliakan Buya Ansari Maksari, Ketua atau Ketua Umum Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Semoga Allah memberi kesehatan untuk beliau. Yang saya muliakan Bapak Fahrul Roji dari Malaysia. Selamat datang di Indonesia. Saya 3 bulan lalu di sana. Yang saya hormati Dr. Nazamuddin, Wali Bone Bolango. Mudah-mudahan Allah memberi kesehatan kepada kedua kita. Bapak Yunus, yang saya hormati juga Wali Naim, Bapak Muslim, juga Bapak samping Pak Nazamuddin, Tengku Fadli, yang saya muliakan, serta seluruh pengurus Majelis Kajian Tauhid Tasawuf Indonesia, serta seluruh hadirin yang hadir. Alhamdulillah, saya bersyukur ini izin Allah bisa ada di sini. Saya, Buya, tadi sudah bilang sama Ahok saya nggak bisa sempat datang. Karena barusan saya bisa dengan Dr. Ahmad Al-Jafi, Rektor YN, baru pisah kita berdua. Beliau ceramah, saya juga ceramah di Majelis Al-Khairat. Kami baru pisah dari pisah Pak sama Pak Ustadz Abdurrahman Mahrus LCMA yang membawakan zikir, dan sekarang saya ini sebetulnya ditunggu oleh Habib Umar bin Toha Al-Habsi di lapangan Ketang Baru. Udah dikirim fotonya, ya penuh ya, ada 2.000 orang atau 3.000 lagi kumpul dan sedang ditunggu. Jadi waktu berjalan menuju ke Habib Toha, ditelepon oleh Noho, rabu-rabu jom mampir, ada Tengku Fahrul Roji dari Malaysia, ada Pak Nazamuddin. Ya sudah, saya mampir deh sebentar, tapi minta izin Pak Nazamuddin, saya harus langsung balik, mohon izin. Saya udah bilang sama Buya nggak usah ya, nah saya udah mampir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, malam ini malam kita akan memasuki tahun 2024 kalender Masehi. Saya tidak pernah menyebut tahun baru.
Ya, tapi kita akan merubah angka 3 menjadi 4. Banyak persoalan hidup yang kita alami, insya Allah kita berubah pada tahun yang akan datang. Semua segala sesuatu Allah pergilirkan buat kita. Wa tilka ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, segala sesuatu akan dipergilirkan kepada kita termasuk waktu. Nah, karena itu mudah-mudahan kita yang ikut MPTT ini insya Allah selalu di dalam komitmen kita untuk selalu bermakrifatullah, mengenal Allah dengan yakin. Ya, waktu ini penting, keyakinan juga penting. Ya, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-waktu kasaid in lam yukati'uhu yukati'uka. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita orang yang tidak gunakan betul-betul, maka dia akan menebas leher kita. Kenapa? Kita kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan rezeki, kehilangan umur hanya karena waktu. Dia menebas leher kita. Kita nggak berdaya. Tapi kita harus punya keyakinan pada Allah atas segala waktu yang kita gunakan. Kita harus terus belajar. Saya bersyukur karena majelis ini mengkhususkan di bidang tasawuf. Ya, saya ini S3 Doktor Tasawuf di IAIN Alauddin Makassar. Saya mengambil S2 juga saya di sana, S3 juga saya khusus mengambil tasawuf, tapi tempat kerja saya tidak cocok dengan tasawuf. Ya, di sana Machiavelli menghalalkan segala cara, termasuk ini undang-undang cipta kerja itu adalah order mata cipit dan order sebagian penguasa. Ya, itu triliunan rupiah habis, Pak Najamuddin. Itu triliunan rupiah habis untuk order undang-undang Omnibus Law. Itu ordernya mata cipit dan sebagian penguasa yang lagi berkuasa sekarang. Nah, itu harus diganti penguasa hari ini. Ya, kita doakan lewat Buya doa ya. Harus tegas kita tahun depan harus berganti kekuasaan. Dari kekuasaan yang zalim menuju pada kekuasaan yang penuh kebaikan, penuh ridho Allah. Ini amin apa ini? Ya, dalam Islam amin itu amin. Tapi nggak apa-apa. Ya, jaga betul. Ya, kita orang punya hubungan dengan Allah. Wajibudin alal insan ma'rifatullah baistihad. Kewajiban pertama bagi kita sebagai muslim mengenal Allah dengan yakin. Kadang kita sholat, tapi kita orang ingin tahu yang kita orang sembah bukan Tuhan yang kita orang sembah. Yang kita orang sembah kita orang punya Allahu Akbar. Ada semua tahun barunya ada doi, ada baju, ada beras. Itu yang ada dalam sholat kita. Kadang-kadang yang kita sembah bukan Tuhan yang kita sembah. Kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Karena hak Allah kita tidak kasih. Fa kaifa yustajabu doakum, kata Ibrahim bin Adam, guru para sufi. Ketika melewati kota Basar, ya, semua datang merebut tangannya mau dicium. Mereka bertanya, ya Imam, kenapa kami sholat tiap hari, doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah? Gitu. Mereka bertanya pada Imam. Luar biasa, Imam ini guru pada sufi Ibrahim bin Adam. Ya, beliau berkata, ya ahli Basra, matat qulubukum fi asrati asra'ah. Wahai penduduk Basra, hati kalian telah mati 10 perkara. Fakaifa yustajabu doaku. Bagaimana doa kalian mau dikabulkan? Salah satunya ada 10, tapi satu saja saya mau bilang. Araftumullah walam ta'uddu haqqah. Kalian mengenal Allah dengan yakin, tapi tidak pernah memenuhi haknya. Tahun 2004, ayo kita penuhi hak Allah. Ya, kita tegak sholat, kita tegak dalam ibadah kita tegak dalam zakat kita, ya, kita tegak dalam puasa kita, dalam sedekah-sedekah kita, dan tegak dalam amal soleh. Karena itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, jadi nanti 2024 ada pemilihan, tunggu Buya bilang apa itu pilih. Ya, nah, Buya cari dulu ilham dari atas, minta doa. Ya, nanti Buya bilang itu. Ya, karena Buya selalu. Ya, jadi kenapa? Karena Imam Syafi'i berkata, yang memilih dan yang dipilih, dua-duanya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kalau kalian pilih anggota Dewan Kota Manado, kemudian dia terpilih, kemudian dia tugas ke Jakarta, di sana dia minum khamar, kalian tanggung jawab dia punya dosa di yaumil qiyamah. Jangan salah pilih.
pilih yang amanah. Subhanallah. Ya, nanti sebentar Pak Farul Roji. Saya punya teman anggota DPD RI, ketua komite 1, saya wakil ketua, namanya Farul Roji dari Aceh. Nah, dari Aceh Farul Roji, ketua. Nah, ada juga Pak Sudirman, anggota DPD. Ya, mereka orang yang dipilih banyak orang Aceh, jadi ya terpilih. Ya, itu teman-teman saya di sana. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, dan doakan kepada tokoh-tokoh kita yang ada di depan ini, semoga Allah meridhai mereka. Allah selamatkan segala hambatan yang ada di depan mereka. Kemudian Allah bahagiakan mereka. Allah panjangkan umurnya. Allah sehatkan. Ya. Dan Allah mudahkan segala urusan-urusan mereka. Insya Allah kita semua yang hadir, insya Allah di tahun depan, kita orang harus cenangkan sebagai tahun ukhuwah. Tahun kebangkitan kemenangan umat ini. Tidak boleh kita underdog terus. Tidak boleh kita jadi orang di belakang. Tidak boleh kita jadi pengagum. Kita harus jadi pelaku. Tahun depan. Ya, kita harus bersatu. Nggak boleh. Tidak boleh lemah. Kita harus kuat. Ya, para ulama berkata, la galabata illa bil quwa, la quwwata illa bil ijtihad, la ijtihada illa bil imamah. Tidak mungkin kemenangan akan kita capai fa illa bil quwa, tanpa kekuatan. Tidak mungkin kekuatan akan kita capai illa bil ijtihad, tanpa persatuan, ya, dan tidak mungkin kita orang bisa bersatu tanpa kepemimpinan yang soleh, yang baik. Maka insya Allah Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang amanah, yang benar, wakil-wakil rakyat yang amanah, insya Allah, ya. Dan itu nasihat Buya kepada kita semua. Inilah yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan menghadapi matahari 2024, mulai dengan kuatan ibadah yang kuat, yang baru, dan semangat ukhuwah. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semua. Ya, jaga keluarga kita, jaga kehidupan keislaman kita, jaga lingkungan kita. Mudah-mudahan Allah ridho pada kita malam ini. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum. Mohon maaf nih, Pak Farul. Saya itu mau Habib Umar, subhanallah. Ah, ini Buya, Pak Farul bilang. Apa itu? Terus ada gemoy-gemoy di sini. Ya, kita tahu saja sama Pak Farul, ya, kekuatan cinta nanti, ya, hanya dengan cinta, masya Allah, kita akan mampu menjaga semangat ukhuwah kita, ya. Terakhir, ya, Rabi'ah Al-Hadawiyah, ya, ketika kemudian beliau bermunajah kepada Allah, kemudian Rabi'ah berkata, ya, wahai Allah, sungguh jika aku mencintaimu, beribadah, menyembah kepadamu karena surga, maka bakarlah surga itu. Jika aku beribadah kepadamu karena, maka tutuplah neraka itu. Ya Rabb, sungguh aku beribadah kepadamu karena cinta. Maka si sufi ini, wanita ini, terkenal dengan sufi mahabbah, sufi cinta. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, sudah rindu kepada Allah, maka segala-galanya, matanya, tangannya, pilihan-pilihannya, semua karena Allah. Kalau orang sudah cinta sama Buya, maka segala pilihan kita, segala rindu kita, rindu kepada Buya. Amin. Terima kasih. Sudah panjang nanti. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim. Billahi bistabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai kenang-kenang buat kedatangan beliau, mohon foto bersama Buya dengan kami undang tokoh yang ada di sini untuk berdiri semuanya. Dan bagi tengah ini sebagai simbol bahwa sebuah sahabatan. Cek. Sekali lagi malam hari ini dengan kedatangan Dr. Insinyur Haji Ja'far Al-Qadiri, MAM PDI, nambah semangat senang acara pada Pak Ja'far. Terima kasih, dan hadapan kita semua, tolong semua berdoa. Ini selama Pak Ja'far kembali akan menjadi senator Sulawesi Utara. Amin. Amin. Terima kasih. Luar biasa.
Nah, dua tokoh saling merangkulan sebagai simbol bahwa insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di Malaysia berfoto, turun tengok-tengok jone. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Jafar Al-Katiri, MMB. Sekali lagi orang doakan, kita semua doakan. Beliau akan sehat selalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2024 nanti orang semua akan terpilih, akan memilih beliau jadi anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah RI untuk periode 2024 dan seterusnya pada pejabat banyak. Ya, kita kembali ke laptop. Hadirin yang dirahmati Allah, betapa indahnya ketika kita memiliki seorang roh pimpinan Majelis Kajian Tauhid Asia Tenggara, yaitu Abu Yasir Haji Ahmad Wali Al-Hamdi. Nasihat beliau ada beberapa yang sampaikan singkat. Beliau kata, di dalam kegiatan MPTT harus tahan disakiti dan tidak menyakiti. Fakti ini. Kemudian juga ada beliau katakan memaafkan orang lain sebelum orang lain meminta maaf. Walaupun baru saja kita dicolimi. Masya Allah. Dan juga ada kata-kata beliau yang cantik. Beliau katakan, kasih sayang antar sesama. Oleh karena itu pada malam hari ini kita akan dengarkan tausiah. Dan tausiah ini ada kaitan dengan kasih sayang tadi. Yang akan memberikan tausiah selama buat kita semua, beliau adalah pendiri Majelis Tauhid dan Kasih Sayang negara Malaysia. Beliau adalah Bapak Dr. Fahrul Razi pada Al-Mukarram dan Azim. Salam Nabi Muhammad. Allahumma salli wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alladhi jaa bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Allahu haq. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Fattah Ya Wahid Ya Ahad Ya Samad. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Amantu billahi wa bima qala Allah. Amantu bir rasuli wa bima qala rasul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tasliman kathiran tayyiban mubarakan fih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin zahiran wa batina. La hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك والحمد لله رب العالمين. أما بعد.
يا رسول الله عليك السلام يا شفيع خلقي عليك السلام يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيب الله، صلى الله عليك يا نور ذات الله، صلى الله عليك يا نور جمال الله، صلى الله عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
Udah. Sekian saja tausiah saya hari ini. Sudah selesai. Itulah matan yang kami simpulkan daripada bimbingan guru kami, guru kita semua, yang saya terjemahkan menjadi alunan. Ada 3 rangkap bahawa hidup kita ini mesti berasaskan dengan cinta. Dan untuk mencintai Nabi SAW itu bukan dengan cinta biasa, tapi dengan cinta dari Nabi SAW juga. Yang mewarisi cinta Nabi ini itulah ulama. Yang dimaksudkan dengan hadis al-ulama'u warasatul anbiya, yang mewarisi cinta dari Nabi SAW. Boleh dengar suara saya? Boleh dengar? Jelas ya? Boleh faham bahasa ini ya? Alhamdulillah. Yang mana cinta Nabi itu disebutkan juga dengan nur mahabbah, yang membawa kepada nur ma'rifah, yang membuka kepada nur hikmah. Jadi kita mendampingi para ulama kita, para mursyid kita, khususnya Al-Mukarram Buya kita Mukarram Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi hafizahullah ta'ala. Allah panjangkan umur beliau, Allah berkati beliau, Allah jadikan beliau asbab keberkatan untuk kita semua, dan Allah pilih rohani kita untuk mewarisi rohani beliau yang mewarisi rohani Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Jadi mendampingan dengan mursyid itu adalah untuk kita mendapatkan limpahan cinta yang beliau itu, yakni mursyid kita itu, mendapatkannya daripada mursyidnya, dan mursyid daripada mursyidnya, dan terus sampai Rasulullah SAW. Dengan cinta itulah kita mencintai Rasulullah SAW. Apabila cinta itu berlaku dalam diri kita ini, maka bermaksud rohani kita hidup. Rohani kita hidup. Dengan rohani yang hidup itulah kita mula menjalani peranan-peranan dan tanggungjawab sebagai hamba Allah, sebagai khalifah di muka bumi. Dengan cinta itu akan menghapuskan kesombongan dan kebencian. Dengan cinta itu akan menghilangkan keakuan. Dengan cinta itu akan menghapuskan permusuhan, kerana cinta itu adalah cinta luar biasa. Tidak mungkin kita mencintai Nabi dengan cinta yang dari kita. Kita hanya mampu mencintai Nabi dengan cinta yang dari Nabi. Lewat siapa kita mendapat cinta itu? Lewat guru kita, mursyid. Maka alhamdulillah kita beruntung kerana kita ini tidak lagi gelandangan. Gelandangan tu maksudnya orang yang tiada rumah. Gitu. Kalau kami tu, kalau jalanan tu orang yang suka lepak-lepak di jalan. Tidak ada lepak, ngobrol-ngobrol, rokok dan sebagainya. Kalau gelandangan ini maksudnya yang tidak punya rumah. Tidak punya rumah yang berteduh. Itu bahasa kami gelandangan. Jadi sekarang ni alhamdulillah rohani kita sudah tidak gelandangan lagi. Kerana sudah ada tempat rohani kita berteduh. Di manakah rohani kita berteduh? Di dalam rohaninya Abuya. Itu. Dan rohani Abuya itu juga berteduh di dalam rohani guru beliau, ayah beliau. Dan itu berteduh di dalam rohani Rasul. Akhirnya semua kita ini sebenarnya berteduh di dalam rohani Rasul SAW. Dan rohani Rasul itu tidak berpisah daripada Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Zaharan dinul mu'ayyad bi zuhurin Nabi Ahmad. Zaharan dinul mu'ayyad
di zuhurin Nabi Ahmad, ya Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad, berikan fadlu minallah. Kalau kita mengalunkan ya Hanana itu, rata-ratanya mengalunkannya tidak cukup syarat. Apa tak cukup syaratnya itu? Kerana tidak senyum. Ya, saya dapati orang Gorontalo, orang Manado ni sulit untuk senyum ya. Susah. Bagaimana ni Tengku Fadli? Bagaimana Tengku Fadli membimbing umat Nabi SAW di sini? Semuanya masam terus. Dari awal saya senyum. Tidak ada orang membalas dengan saya. Yang bertepuk tangan sebelah saya ini. Saya memandang kasihnya Allah lewat ibu-ibu dan bapak-bapak semua pada setiap sifat ma'ani itu. Pada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ma'ani itu nyata sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah yang mengaktifkan ke-7 sifat ma'ani. Saya memandang kasih Rasulullah SAW pada setiap ibu-ibu dan bapak-bapak semua kerana wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan kerana itu saya tersenyum. Tetapi kenapa tidak memandang itu pada diri saya? Sedih sekali. Kata itu kumpulan apa ini? Kumpulan awal sedikit apa nama Islam. Bagaimana mau Islam umat kalau masa-masa terus? Di perkataan Yahanana itu adalah betapa beruntungnya kita. Satu sisi bagi mereka yang awam, mereka merasa beruntung terus dengan Rasulullah SAW. Satu sisi bagi kita yang bersalih, kita merasa beruntung dengan siapa? Dengan mursyid yang membimbing kita ini. Yang rohani kita tumpang berteduh di dalam rohani beliau. Yang kita memandang dalam rohani mursyid itu ada kasihnya Rasulullah SAW. Itu bagi kita para salih. Maka sesuai makamnya. Jadi lantaran itu bergembira dengan Nabi SAW adalah sifatnya ahli syurga. Jadi kita melatih sifat ahli syurga di dunia, mudah-mudahan kita benar-benar menjadi ahli syurga di akhirat. Jadi hari ini akhir pada hari Masihi, ya kita mengakhirkan hari ini dengan gembira dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti tengah malam bermulanya tahun 2024, kita mengawalinya dengan bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Hanya dengan kegembiraan itu baginda akan campur tangan dalam segala urusan kita. Dan kalau baginda campur tangan dalam urusan kita, tidak ada lagi dendam yang berpaki, apatah lagi benci. Begitu. Ada yang terasa tak? Ada yang terasa? Jadi ibu-ibu pulang-pulang nanti dengan bapak-bapak, maafkan aja semuanya. Tapi kalau bapak-bapak minta berkahwin lain, jangan diberikan. Kerana isteri juga tidak izinkan sendiri. Saya ini sebenarnya capek. Jadi untuk menghilangkan capek ni harus bercanda terus. Kalau tidak, tadi saya tidur langsung di kamar. Begitu. Ayo kita selawat Jibril. Ya, selawat Jibril. Dalam selawat ini pertamanya diniatkan istighfar. Dalam selawat Jibril. Lepas kita niatkan istighfar, ini jawab selawat Jibril tidak ada apa terbangan yang enggak ada. Kemudian
round yang kedua kita langsung selawat Jibril lagi dengan niat memperhubungkan rohani dengan Rasulullah SAW. Kalau kita ini sudah memang bertarukoh, jangan teruskan Rasulullah SAW. Itu semua harus lewat mursyid kita. Itu kalau kita sudah bertarukoh, itu maklumnya kita. Tapi kalau yang depan saya ini masih ada lagi yang belum bertarukoh, maka terus memperhubungkan Rasulullah rohani kita dengan rohaniah Rasulullah SAW. Nanti akan dipertemukan dengan mursyid. Itu. Saya tak pasti adakah semua ini yang bertauriqah atau mungkin berbagai kan. Tapi caranya begitu, sesuai makom ya, sesuai makom. Kalau tidak berbaiat tauriqah lagi, jangan di mana-mana, terus langsung ke Rasulullah SAW. Nanti rohani Rasulullah SAW akan menjadi asbab kita bertemu dengan mursyid. Mursyid akan mentarbiah kita sesuai dengan bekas rohani kita itu, pasti ya. Itu yang kedua. Kemudian kita selawat Jibril lagi apa, untuk kita hadiahkan kepada semua yang kita sayangi, yang sayangi juga. Suami kita kalau sayanglah, isteri kita ya kalau masih sayang. Itu berani enggak sayang, itu amanah Allah itu. Okey, kemudian kepada anak-anak dan seterusnya. Kemudian kita selawat Jibril lagi, yang seterusnya kita hadiahkan juga kepada yang membenci kita. Kemudian yang kita benci. Ada tak yang kita benci? Ya ada. Jangan tak mengaku aja ada. Kerana kita masih lagi ada nafsu. Gitu. Kemudian akhirnya kita hadiahkan selawat itu kepada semua umat Nabi SAW. Sama ada yang sekarang ini sedang narkoba, ataupun narkotik, ataupun apa saja yang lakukan, kita tetap hadiahkan. Itu peranannya majlis kita ini. Itu semua dengan selawat Jibril. Dan saya juga menghadiahkan untuk isteri saya yang di Malaysia. Sedih saya ini. 2 tahun perjalanan. Tapi isteri saya juga di Malaysia, di Shah Alam, majlis yang umum ini juga. Dan majlis selawat juga ini. Jadi ya, jasadnya berpisah, rohani bersama dengan Rasulullah SAW. Itu. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu la Muhammad, sallallahu ala 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 Muhammad,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Lawat Jibril ini sebenarnya adalah untuk kita menggerakkan setiap kerlipan mata, degupan jantung, denyutan nadi, hembusan nafas, segala gerak dan diam, semuanya terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila begitu keadaannya, apa yang akan berlaku? Yang akan berlaku adalah hilang rasa mulia diri. Dan itu adalah ujian bagi orang tasawuf. Merasai mulia dengan majlis-majlis kebaikan dan memandang bahawa mereka itu dalam sisi tersendiri di sisi Allah, sehingga tanpa tersengaja memandang rendah kepada yang masih lagi dalam kemaksiatan. Jadi itu kena ditangani dengan vaksin selawat Jibril. Memang kita katakan begini, kita mengisi acara ini untuk sebagai tidak daripada kita melakukan perkara yang sia-sia, yang begitu-begitu, dosa dan sebagainya. Itu betul hak. Pada syariatnya benar. Tetapi para mursyid, para guru yang akan memerhatikan semasa kita menghadiri majlis-majlis seumpama ini, bagaimana hati kita memandang mereka yang masih lagi kita sifatkan sebagai kelalaian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk membentengi hati kita, rohani kita daripada terpeleset ya, terjatuh ke lembah tipu daya merasa kita ini mulia, maka itulah kita tangani dengan selawat Jibril. Begitu. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Lagi bicarakan. Kadang-kadang bukan saja dengan orang di luar lingkungan, yang dalam lingkungan juga begitu. Kami apabila diamanahkan oleh Tuku Ibrahim Habibullah untuk memanjangkan bimbingan beliau, beliau sering mengingatkan, bagaimana kamu memandang jemaah yang datang kepadamu. Kalau kamu memandang jemaah yang datang kepadamu itu lebih rendah daripadamu, maka kamu iblis. Tapi kalau kamu memandang bahawa jemaah yang datang itu dengan kepelbagaian beragamnya, itu adalah justru refleksi daripada sifatmu. Yang ingin kamu betulkan itu adalah dirimu sendiri. Dengan asbab kamu menyampaikan ilmu kepada mereka, mudah-mudahan menyambung rohanimu dengan sana. Itu. Di lantaran itu, setiap kali datang kepada kami mana-mana yang mintakan tunjuk ajar, maka kami harus berhati-hati. Jangan sampai merasai kita yang di atas, yang jemaah itu yang di bawah. Hatta di panggung ini pun, bagaimana rasanya? Ada di tinggi di sini. Tapi kita memang harus ada di tinggi sini. Tengok.
Kerana itu selayaknya. Ini soalnya bukan soal syariat, ini soal hakikat rohani. Jadi kadang-kadang guru membimbing kerana merasakan dia itu guru. Itu guru iblis. Nah, kadang-kadang guru itu membimbing lantaran ada targetnya dengan mursyid untuk mendapat sesuatu. Itu masih lagi syirik khafi. Walaupun perkataannya memang tuntas bicara hakikat makrifat, tauhid dan tasawuf, tetapi hatinya masih belum. Takut tu, bicara takut ni. Seringkali selepas setiap kali acara bersendirian kita ini. Bagaimana? Adakah jemaah yang mendengar bicara kita itu terhubung rohaninya dengan Rasulullah SAW, atau mereka hanya memandang tempatnya kita berbicara dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan bicara kalam ulama dan sebagainya. Kalau tidak menyambung dengan Rasulullah SAW, maka kita ni berhalang semuanya. Jadi mau jadi guru, mau jadi mursyid, mau jadi khalifah, oh itu bukan ide kejar. Tapi sekali diberi, maka langsung madad. Madad, 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 madad ya Rasulullah. Mana? Saya yang ceramah, saya yang qasidah, saya yang semuanya, saya yang Islahul Ummah. Ya, kita sudah di akhir menggunakan tahun yang lebih bermakna. Oh, gak jadi kayaknya. Gak jadi. Betul, tahun depan muda lagi. Itu bercanda. Ada yang sudah ada vokalisnya ada. Ada lagi tidur. Jadi lantaran itu, jemaah semua harus memahami bahawa guru-guru yang diamanahkan untuk memanjangkan bimbingan itu bebanannya berat sekali. Jadi para jemaah harus fokus kepada target dari guru dan tidak memikirkan perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan perjalanan kerohanian kita. Itu. Dan bukannya untuk mewujudkan kelompok, untuk mewujudkan kumpulan-kumpulan, bukan. Jadi harus fokus begitu. Jadi kesalahanlah para guru ini, kerana mereka itu menanggung beban rohani atas amanah yang diberikan oleh para mursyid. Ibaratnya begitu. Ada pun yang murid-murid pula begini. Niat yang berguru itu kerana untuk menampilkan dia ini memang sudah dalam keadaan tauhid dan tasawufnya. Bukannya untuk benar-benar menyerahkan diri supaya mendapat bimbingan. Itu juga harus kita muhasabahkan di hujung-hujung 2023 ini. Supaya tidak berlaku lagi beberapa jam yang akan. Jadi kita ini murid menyerah, guru juga menyerah. Penyerahan murid dengan cara murid, penyerahan guru dengan cara guru. Begitu. Dan kita akan diuji dengan perkara itu. Maka saya pamor. Semangat. Tapi capek lagi. Di sini aja dulu. Nanti semangat lagi ke sana pula. Nanti tergantung ahwal ya, ahwal. Itu ahwal. Apa Pak ya? Jadi saya wali-wali semuanya. Ya, Tengku Kasari. Ya. Dan kita akan diuji. Apakah ujian besar bagi orang bertasawuf? Ujian besar bagi orang bertasawuf adalah bermusuh. Itu jelas. Permusuhan yang berlaku di kalangan orang bertasawuf lebih repot untuk ditangani berbanding permusuhan yang berlaku di kalangan orang yang tidak bertasawuf. Benar tak Panglima? Panglima sudah menjadi ada pengalaman yang sekian-sekian itu kan. Jadi kalau semasa kita jadi jalanan, gangster itu,
sedikit-sedikit lah bisa beresin. Ya rokok satu, sudah siap. Orang bertasawuf kalau sama-sama merokok, tapi nggak beres. Kalau orang jalanan akan rokok sebatang, beres semuanya. Nah, itu contoh rokok. Kalau contoh yang lebih, yang contoh yang haram, ya jarak satu, jarak dua, ya selesai semuanya. Tapi jangan kita begitu. Maksudnya apa? Maksudnya pengurusan, mengurus daya kebencian di kalangan ahli tarekat ini lebih sulit berbanding mengurus daya kebencian di kalangan yang tidak bertarekat. Berlaku atau tidak begitu ni? Berlaku atau tidak? Lihat saja rumah tangga kita, lihat saja jiran tetangga kita, lihat saja orang yang dalam liputan kita. Begitu. Kerana tasawuf ini bermaksud kita mengisytiharkan perang dengan siapa? Dengan kita mengisytiharkan perang dengan iblis, dengan syaitan. Dan bila perang, kita harus menang ataupun biarkan mereka yang laknat itu yang menang. Kita yang harus menang. Ni faham tak faham ini? Ataupun masih lagi bagaimana aku ni manusia atau apa ini? Kerana tidak dijawab ini. Jadi siapa yang harus menang sebenarnya? Kita yang harus menang. Ataupun kita mau memberi kemenangan mudah kepada yang laknat? Tidak begitu kan? Okay. Lantaran itu kita harus mengetahui apakah yang membuatkan si laknat itu menang. Yang laknat itu akan menang apabila kita terjebak dalam kancah permusuhan dan kebencian. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Hanya saja syaitan itu menginginkan kamu untuk terjerumus, terjatuh ke dalam lembah al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kebencian. Itu. Jadi kalau kita sudah bertahid tasawuf tetapi masih ada dua perkara ini, adawah, kebencian, baghdha, adawah, permusuhan, baghdha, kebencian, bermaksud kita sudah ada cahaya Nabi belum? Belum pada rohani, pada bicara hebat. Takut saya itu. Itu. Dan perkara itu Iblis gunakan beberapa senjata. Fil khamri wal maisir, pada arak dan judi. Arak itu bukan semata-mata arak yang minuman yang kita fahami, tapi arak itu adalah perkara-perkara yang bersifat kehendak. Kita mabuk dengan kehendak. Mabuk untuk menjadi guru, itu bagi murid. Mabuk untuk menjadi khalifah, itu bagi guru. Mabuk untuk mendapatkan pandangan-pandangan, itu semua kemabukan, iaitu kehendak. Itu mabuk semua dengan kehendak. Walaupun dalam ranah ketasawufan. Begitu. Jadi kadang-kadang bapak-bapak ini bukannya abu tasawuf, tapi menjeling-jeling. Mana yang pencalonan baru? Itu mabuk juga itu. Kadang-kadang yang ibu-ibu bukan bertasawuf, tapi melarikan diri daripada pertanggungjawaban sebagai isteri. Itu mabuk juga itu. Nak mengaku-ngaku sendiri di hadapan Allah. Jangan angguk depan saya, percuma. Saya juga etis dah malu bicara begini. Sedang mengaku ni, mabuk saya. Adakah saya ke sini melarikan diri daripada isteri? Mabuk juga mungkin. Ya, mabuk berlaku. Kemudian wal maisir. Maisir itu apa maksudnya? Judi. Judi itu tak terbatas dengan judi yang biasa kita ketahui yang zahir itu. Termasuklah judi memperjudikan nasib. Aku memperjudikan nasibku bersama dengan golongan ini supaya aku mendapat apa yang aku mabukkan. Itu judi juga itu, tapi judi maknawi. Kita tunggu bicara tarikat, bicara hakikat. Ini bicara hakikat pada arak dan judi. Kita datang kemari ini memperjudikan. Jadi ada yang memperjudikan, dia memberikan khidmat. Kelihatannya banyak memberi khidmat. Memberi bantuan kewangan, memberi bantuan ketenaga, kegabung dalam setiap aktiviti dan sebagainya. Sebenarnya dia memperjudikan perkara itu semua untuk dia mendapat perhatian guru. Maka percayalah, guru tidak akan memandang kita dengan apa yang kita lakukan, tapi guru akan bertaut hatinya dengan hati kita di atas kadar cahaya Nabi dalam hati kita masing-masing. Ada orang yang berkhidmat banyak, tapi guru tidak jatuh kasih kepadanya kerana khidmatnya itu hanya apa? Memperjudikan nasibnya, bukan jujur penyerahan.
Nah itu, koreksi balik kan hujung tahun, muhasabah semuanya kan. Lagi tu, sama ada yang di atas ini, yang di bawah sama, semuanya mujahadah. Terkait dengan arak dan judi, bil khamri wal maisir. Lantaran dua perkara ini, maka percaya lagi syaitan itu وَيَسُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ, dan terus berjaya syaitan itu sehingga menghalangi kita daripada ingat kepada Allah dan daripada bersolat. Jadi ingat kepada Allah Ta'ala itu bukan semudah-mudahnya untuk kita ingat kepada Allah. Sehingga akhirnya kita tidak mencapai hakikat daripada solat tersebut. Fahal antum muntahun, itu akhirnya ayat tadi. Maka adakah kamu benar-benar mengingkari semua perkara ini? Itulah muhasabah kita berkenaan dengan ujian kita. Pasti kita akan diuji dengan hal kebencian. Jadi kalau berlaku begitu, koreksi semula dengan suami terhadap isterinya, isteri terhadap suaminya, ibu bapa terhadap anak-anaknya, kita terhadap jiran tetangga kita. Kalau masih berbagi benci, maka teruskan istighfar, mujahadah dan seterusnya, sehingga rasa hening. Tapi kita ini manusia, kadang-kadang tak tertahan juga. Kadang-kadang bicara juga, kanan kiri, depan dan bawah, atas dan belakang. Ya, dah istighfar. Jangan putus asa. Dipaham ya? Okey, itu satu sisi. Satu sisi yang lain, itu juga sebenarnya tanda kasih Allah. Ini tidak, yang ini tidak, saya masih belum bicarakan di mana-mana posko tempat yang lain. Ini khas di sini. Setiap tahun ada yang penuh kesedihan kerana tidak ada isteri di samping. Ya, dengan isteri itu harus syariat, Pak. Kalau isteri itu hakikat terus gak pindah. Nah, benar-benar siapa yang masih bujang apa? Bujang, siapa masih bujang? Percuma. Gak faham ini. Dengan isteri kalau hanya berhakikat, gak enak. Harus disyariat isteri itu. Sekarang saya berhakikat dengan isteri saya ini bagaimana? Tapi kita sudah terbalik. Solatnya mau pakai hakikat, tapi isterinya mau pakai syariat. Mana ini nafsu itu? Okey. Jadi rupa-rupanya ada sisi yang kasih ini semua merupakan dikasih Allah. Apabila kita sedang bermujahadah, bermaksud kita sedang dalam latihan untuk suatu perlombaan. Jadi tidakkah kita akan lebih rasa berbangga jika kita terpilih di dalam perlombaan? Jadi bila kita terpilih dalam perlombaan, bermaksud kita akan diuji, dan kita sedar kita sedang diuji, dan kadang-kadang kita kalah. Tapi kita akan bangkit untuk menang. Kita tetap bersyukur kepada Allah kerana sekurang-kurangnya Allah menerima kita ini untuk masuk lomba. Faham ya? Untuk lomba. Jadi kan kita contohnya di sekolah, kita latih, kita main sepak bola. Nah, kalau di Malaysia, kalau dibilang sepak bola, ketawa mereka. Tapi kalau saya bilang bola sepak, di sini pula ketawa. Jadi sekarang mau meraihkan ketawa siapa ini? Ketawa saya yang Malaysia dan ketawa bapak adik ibu. Maka saya fikir, saya ini di mana ini sekarang? Di Indonesia. Baik kita raihkan aja orang Indonesia ini. Saya sendiri kan orang asing. Jadi contohnya perlawanan bola sepak, sepak bola. Bola sepak bola ya, senang ya. Kalau saya ucapkan bola sepak tak senang kan? Sepak bola bukan, ikut. Ya ikut, ya tak apa-apa. Yang penting ini jangan, bahaya di sini aja. Di sini enggak boleh ni. Mana aja saya nak aku isterinya. Jangan dibuat lupa itu. Jadi contohnya dalam perlombaan sepak bola, kan kita latih terus kan? Kita harapkan guru kita itu memilih kita ini, betul? Jadi apabila guru kita memilih kita, maka kita pun masuk dalam lomba. Adakah semua yang masuk dalam lomba itu semuanya menang? Tidak. Walaupun kalah, tetap kita berbangga berbanding teman-teman yang tidak
terpilih untuk lomba. Maka ya Allah, sekurang-kurangnya Engkau telah memilih kami untuk masuk perlombaan ini, dan kami memandang itu tetap kasih sayang-Mu. Cuma kami tewas, kami kalah kerana kami ini masih bernafsu, maka kerana kami ini masih bersumpah sebelum benar-benar meminta dengan murjid. Maka ya Allah, bantu kami ya Allah dalam perlombaan ini. Terus lagi, itu semua tanda kasih Allah atau tanda muka Allah. Tanda kasih Allah. Kalau berlaku dalam lingkungan kita perkara seumpama itu, maka harus mengucapkan Alhamdulillah. Dalam sisi, ya Allah, Engkau menerima diriku untuk bermujahadah, untuk merasai dekat dengan kasih-Mu. Cuma tinggal lagi sekarang ini aku yang masih kalah. Gitu. Dewan-dewan guru boleh faham ya. Analoginya gitu kan. Itu jadi Alhamdulillah. Jadi apa yang berlaku ini saya bilang sama Abun, maknanya apa yang berlaku dalam kekeluargaan kerohanian kita ini tidak ada yang terputus dari kasih Allah. Tidak terputus. Makanya hidup bertauhid tidak bersedih, hidup bertauhid tidak berbimbang, menafi diri, mengisbat ilahi, cinta rasuli, penguat rohani. Jadi akhirnya senyum. Maka kalau ada sedikit pergeseran, kekhilafan dan sebagainya, udah, aku memandangmu dengan kasih Allah, engkau juga tidak akan memandangku melainkan dengan kasih Allah. Aku memahami engkau melatih dirimu untuk memandang kasih Nabi dalam diriku, dan aku juga memahami bahawa aku juga sedang melatih diriku untuk memandang kasih Nabi dalam dirimu. Maka walau bagaimanapun engkau memarahiku, engkau mengataku apapun, tetap kita sama-sama dalam kasih Nabi SAW, dan kita terhubung dengan guru kita semua. Habis. Selesai. Kalau ngobrol mudah kan? Kalau bercakap mudah kan? Ibu mudah kan bercakap kan? Ngobrol mudah. Ya apa yang mudah dulu? Yang ngobrol dulu. Ngobrol-ngobrol itu kan juga doa. Ya udah begitu. Begitulah juga dengan dalam rumah tangga. Yang saya masukkan ini rumah tangga ya, bukannya dalam yang lain ya, rumah tangga. Jadi dalam rumah tangga, kadang-kadang bapak-bapak pergi khalwah. Balik-balik ibu-ibu sudah merajuk. Jadi adakah bapak bilang begini, saya barusan balik khalwah. Takkan begini kamu menyambut ahli zikir? Tak pantas kamu, saya bercahaya ni. Oh, capek begini. Saya bercahaya ini. Di mana kopinya? Saya mujahadah ini. Apa tu yang isteri? Bilang apa? Masa mungkin bercahaya, kebencian lagi ada. Apa maksudnya? Maksudnya khalwah kita itu tak nyambung dengan isteri kita. Kerana rupa-rupanya kita berkhalwah sebagai mabuk dan memperjudikan nasib kita. Dengan benar-benar khalwah untuk suatu penyerahan yang mutlak kepada Allah dan Rasulullah SAW lewat bimbingan guru. Begitu. Maka lantaran itu, kalau bapak-bapak pulang dari khalwah, isteri-isteri marah-marah terus, maka Alhamdulillah. Kenapa? Kerana ya Allah, engkau terima mujahadahku, maka sekarang engkau uji aku. Aku terima ujianmu dengan kecintaan, kerana engkau mengujiku dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimmu. Maka bapak-bapak harusnya begini. Ya, saya. Maka saya tersenyum, duduk. Kemudian ibu-ibu ni kalau dia beri peluang, pun aja ya. Kalau begini laju. Jadi ibu-ibu nanti kalau bapak-bapak bilang khalwah, disediakan teks ya untuk terus diajukan segala aduan-aduannya terus. Maka di situ teruji rohani bapak-bapak tadi. Jadi nanti bila yang suami tadi terus diam, maka akhirnya isteri pun akan bertanya, apa tidak terasa apa-apa? Ya, abang merasai kasih Allah lewat dirimu. Kalau marah-marah pun kita merasai kasih Allah, ini kan pula tidak marah-marah. Nanti cukup 9 bulan suruh beranak dulu. Jadi mana mungkin dalam tahap tasawuf itu berlaku pergaduhan dan perpanjangan dalam rumah tangga? Tak mungkin.
Jika benar-benar cahaya Nabi itu menusuk masuk di dalam rohani. Cahaya Nabi terang benderang, Jangan sikit kerana memang sulit tersenyum semua. Masing-masing mikirin mabuknya apa ini, judi araknya apa, judi apa. Masing-masing tak fokus. Baru hanya saya seorang saja yang senyum. Dari awal saya senyum pun. Dari awal saya senyum. Ya apa ni ya? Jadi itu cerita tentang cahaya Nabi. Jadi setiap nafas kita muhasabah, jangan sampai terputus kita ini dengan cahaya Nabi SAW. Dan setiap itulah syaitan juga sering mengganggu kita supaya kita terputus daripada cahaya Nabi SAW. Pelajaran ini akan membuatkan kita mampu membedakan mana yang marah yang dengan nur dan mana marah yang dengan nar. Jadi kalau Tengku Fazli sambung lagi ini Iran dan sebagainya, itulah itu dengan beliau saja nanti. Jadi biar kita marah kerana kita manusia, tapi hati kita bening tanpa benci dan dendam kerana kita ini hamba. Jangan sampai tidak marah langsung. Nanti bapak-bapak kalau diam terus, ibu-ibu menangkap nanti. Bapak-bapak diam jangan lebih 3 hari. Oh, istriku ini kalau aku terusan begini, nanti lupa diri. Maka kita pun diam 1 hari. Ibu-ibu enggak pesan lagi tu. Kalau sampai 3 hari kita berdiam, bapak-bapak, ibu-ibu ini sudah susah hati. Nanti ibu-ibu akan pujuk kita kembali. Begitu. Tapi kalau ibu-ibu tak mau pujuk, bagaimana? Tak mau pujuk bagaimana? Ibu yang rugi. Nanti cari ibu lain repot lagi. Tapi saya tidak ada tanggungjawab. Yang fokus sayanya adalah cahaya Nabi dalam rumah tangga, cahaya Nabi dalam lingkungan kekeluargaan, cahaya Nabi dalam berjiran, cahaya Nabi dalam bermasyarakat dan sebagainya. Termasuklah kita memandang cahaya Nabi kepada ahli maksiat. Jangan sampai kita hanya memandang cahaya Nabi SAW pada yang bertaat, sehingga kita tidak mengendahkan mereka yang dalam maksiat. Semuanya dengan cahaya Nabi. Maka tidak ada marah, tidak ada benci yang tanpa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baru lega sikit. Gitu. Kemudian yang terakhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Al-Ghazali menulis kitabnya yang kita semua tahu, Bidayatul Hidayah, yang bermaksud permulaan hidayah. Jadi dalam kitab itu sederhana, hanya doa-doa daripada mula bangun tidur sampai tidur, doa-doa seharian. Apabila beliau menjudulkan kitabnya itu Bidayatul Hidayah, bermaksud pasti ada Nihayatul Hidayah, pengakhiran bagi hidayah. Biasanya dalam tauriqah fokusnya adalah kepada peringkat perbahasan berkenaan dengan nihayah itu. Adapun sekurang-kurangnya perjalanan daripada bidayah menuju kepada nihayah. Biasanya begitu. Pada masa yang sama, pastikan kita tidak terlupa bahawa tasawuf itu adalah ilmu yang menyempurnakan ilmu akidah dan ilmu fiqh. Jadi ketiga-tiga ilmu fardu ain ini harus berjalan serentak. Pada akidahnya yakin, pada fiqhnya perlakuan, dan pada tasawufnya perasaan. Dan itu harus disempurnakan. Terkadang dalam pengkajian ketasawufan, tauriqah dan sebagainya, bicaranya itu yang hakikat dan terus. Tapi jangan sampai kita meremehkan yang syariat dalam fiqh dan
perkara-perkara i'tiqadi dalam akidah. Sehingga jangan sampai kita meremehkan, ini masih akidah, kita sudah hakikah, wahiyah. Jangan. Kalau sesama kita nggak apa-apa, karena kita memahami makomnya, bahwa kita ingin membedakan. Kalau perbahasan i'tiqadiyah begini, kalau perbahasan syuhudiyah begini, itu nggak apa-apa. Tapi kalau bersama orang awam, jangan kata, oh dia itu masih tauhid awam, tauhid i'tiqad, nggak apa-apa. Nah, kita ya sudah musyahadah ini. Apa ya? Musyahadah itu bukan diukur dengan bijaknya berkata-kata, tapi musyahadah itu diukur dengan kasih sayang. Bertepatan dengan apa yang Bapak saya ternyatakan tadi, dia menganjurkan kepada kita tahun hadapan, tahun ukhuwah. Dan bertepatan juga dengan tema-tema yang sedang dibicarakan di Gorontalo, khususnya implementasi ihsan. Itu semua adalah untuk mengukur tahap hakikat kita sebenarnya. Kerana ramai yang membiarkan ilmu hakikat itu di hujung lidah, di bibir. Sedangkan itu bukan letak duduk ilmu hakikat. Letak duduk ilmu hakikat di mana? Di hati. Maka dalam malam-malam yang lalu, Bapak disebutkan nama, saya bermusakarah dengan satu individu berkenaan ilmu hakikat, tafsir isyari dan sebagainya. Maka akhirnya beliau bilang, selagi kamu bisa membicarakan tentang Rahman dan Rahim Allah, bermaksud masih belum menyatu, kamu masih di luar. Maka saya bicara terus tentang Ar-Rahman begini, menurut beliau begitu, dan isyarinya beliau begitu, isyari saya begini. Akhirnya saya berkata, ya udah, kita sama-sama membicarakan tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Hanya Abu saja yang berdiam tidak bicara. Maka yang benar berhakikat Abu. Kita masih di luarnya. Saya dan Bapak sama terdiam. Tapi memang yang beliau itu benar. Selagi kita mampu bicara, maka itu masih belum di dalam. Lihat saja ibu-ibu memakai baju, kan? Saya pakai baju, cacat aurat. Okey, ibu-ibu memakai baju. Mana yang lebih kerap ataupun lebih banyak dipandang? Semasa memilih baju ataupun semasa sudah memakainya? Ya, ibu-ibu baju 3 almari. 3 sini apa almari ya? Almari. Jadi ini majlisnya apa, ini mau pakai yang putih, ada yang hitam, apa. Jadi dipilih-pilih satu persatu. Oh, ini tak cocok, ini sudah lama, ini sudah pakai semalam, hari ini masa pada mungkin baru pulang. Ini pilih baju. Enggak. Jangan tetap mengaku aja. Jadi banyak memandang baju itu semasa sedang disarung atau masih belum disarungkan. Semasa masih belum memilih-milih, kan? Usai disarungkan masih memandang enggak baju itu? Tak pandang lagi, pandang saya. Tak pandang saya sekarang, jangan pandang ke lain. Okey, ibu, berapa warna baju ibu sekarang? Saya berapa warna lain? Kenapa mau menjawab? Ingat lagi. Okey, paham ya? Lupa suka. Berapa potong bunga dalam tutung ibu sekarang itu? Jangan pandang. Ingatlah. Perhatikan lagi. Kenapa? Kita sudah bersepati dengan jasad kita, tidak terhitung-hitung lagi. Begitu contohnya. Ya, bapak-bapak juga sama, nggak peduli. Sedangkan sebelum memakai baju pun nggak peduli, ambil aja baju mana-mana pun. Ini nggak pula tak pemakainya. Ya, kita pakai baju. Dan tak bapak-bapak. Kadang-kadang kita bertahan aja kan, tapi ibu-ibu yang repot kan, kita harus pakai ini sama dengan saya. Sama-sama semua. Apa ini? Warna itu apa? Sama kan? Ini siapa yang milih? Siapa yang milih ini? Warna aja atau siapa atau enggak? Saya juga baju ini isi saya yang silakan. Abang di sana majlisnya resmi atau yang santai? Yang resmi, langsung baju kayu semua resmi terus. Gitu. Satu hari satu persalinan. Dipilih gitu. Jadi maksudnya apa? Kita banyak memikirkan dan membicarakan perkara yang di luar kita. Bila kita memakai baju itu, kita tak fikirin lagi. Maka sebagai tarikh tasawuf, jangan banyak bicara tentang tasawuf dan hakikatnya itu. Tapi tampilkan bagaimana pakaian seorang yang bertasawuf. Itu ditampilkan dengan ilustrasi kasih sayang, kecintaan,
kejujuran, keikhlasan, mementingkan kelebihan orang lain berbanding kepentingan diri kita sendiri. Itu semua tasawuf. Itu pakaian kita, bukan pakaian kita di lisan. Inilah yang membuat fitnah dalam ilmu ini. Terutamanya kita masih baru-baru. Tengok juga penting-penting kan? Dengan timbul absen yang tak full. Tetapi bicaranya itu full. Apa ini? Ini apa? Ini mabuk dan judi. Homer dan maisir ini. Nah itu, jadi jangan gitu. Jadi pastikan tahun 2024 sama-sama kita berusaha untuk diawali dengan diam. Kan? Tuhan lihat kan? As-suktu hikmatun. Diam itu adalah bijaksana. Bagi murid. Kalau bagi guru, berkata-kata sesuai maqamnya. Likulli maqamin maqalun. Di setiap keadaan itu ada tutur kata yang sesuai. Itu guru amanahnya begitu. Jadi nanti tahun 2024 jangan kita memandang-pandang sendiri menguraikan kalam-kalam hakikat itu. Ya, tapi yang kita perlu tampilkan adalah kemanusiaan, membantu orang supaya tidak ada lagi yang berlapar. Walaupun orang itu mungkin marah ataupun di jalanan yang buat perkara yang tidak elok itu, kita pergi merapati. Jangan tanyakan, kamu solat belum? Dosa kamu. Kamu tahu enggak, kalau satu orang di kampung ini tidak bersolat, kalau hujan, ibarat air hujan itu ibarat kencingnya anjing. Kamu begitu. Terus sekali, bukan begitu, jangan disimpul solatnya. Tapi pergi merapati, kamu lapar? Punya duit untuk beli nasi? Ayo kita makan bersama-sama. Itu penuhi keperluan kemanusiaannya. Semasa kita melakukan perkara itu, semua dengan limpahan cahaya Nabi. Maka mereka akan memikirkan, kenapa kamu begitu mengambil berat kepada saya? Kamu itu zikiran, solat dan sebagainya. Saya ini tak dapat menikah, saya ini maksiat. Maka saya bilang, kita bilang apa? Walaupun kamu maksiat, tapi dalam dirimu tetap ada cahaya Nabi. Dan orang sufi itu obsesinya pada cahaya Nabi. Gitu. Jadi kita merapati mereka itu dengan sentuhan kemanusiaan. Bukan dengan sentuhan kita ini paling ngelim dalam bicara hakikat. Itu tidak, ramai yang gagal dan hanya dengan bicara hakikat terus. Tambah-tambah lagi kita ini tidak berkelayakan, maka akan membuatkan orang salah paham. Makanya orang yang memfitnah kita, orang memfitnah siapa? Guru kita. Disebabkan perbuatan kita. Itu. Jadi di peringkat murid ini saya cakap bicara umum ya. Kita semasa kita guru, kita juga murid kan? Adakah yang guru yang tidak murid? Tidak pernah akan menjadi guru kalau dia tidak murid. Jadi pada keadaannya murid dia diam. Dalam keadaan guru dia faham, nyambung dengan amanah mursyidnya. Itu. Jadi tahun 2024 kurang berkata-kata, banyak berbuat, fokusnya kemanusiaan. Yang Tokoh Ibrahim bilang itu dengan istilah ibadat sosial. Ibadat sosial. Kita mendapati semua orang tanya, perutnya lapar atau tidak? Apa kesusahannya? Kalau dia berhutang, bantu dia membayar hutang. Gitu. Kalau kita ada lebih, kita memberinya hutang. Kalau dia tidak mampu membayar, kita ikhlaskan. Itu semua untuk menunjukkan bahawa kita ini bertasawuf dengan cara gitu. Bukan dengan cara pengkajian dengan orang khalayak ramai. Untuk penelitian hanya dengan guru terkhusus dalam liputan kita, tidak apa-apa. Tapi jangan kita yang memandang-mandai. Harus di hadapan guru. Guru akan mentahqiq. Kalau guru-guru tidak pasti, mereka akan merujuk kepada mursyid. Sudah. Gitu. Supaya mudah-mudahan tahun 2024 di Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Thailand dan semuanya tidak ada lagi fitnah-fitnah yang merepotkan kita untuk berhadapan dengan itu. Fitnah itu percuma itu sebenarnya. Boleh dihindari dengan mudah. Makanya orang yang fitnah kita yang membuka ruang fitnah terhadap apa yang kita lakukan ini. Begitu. Dan lebih fitnah lagi kalau berlaku cerai-berai di kalangan ahli tariqah dan tasawuf. Ya kalau sudah berlaku dulu ya sudah. Tapi yang sekarang ini bilang sama isteri, walau apapun yang berlaku, aku tetap akan bersama denganmu. Karena dulu aku dengan nafsuku, sekarang aku dengan cahaya Nabiku dan Nabimu. Pasti lepas 9 bulan ada bersejarah. Pasti. Dan barangkali apabila lahir yang
kamu itu bakal menjadi wali Allah. Kenapa? Kerana di situ benar dalam keterhubungan dengan rohaniah Rasulullah SAW. Sama juga apabila kita ingin mengkahwinkan anak-anak kita, jangan kahwin hanya semata-mata kamu itu lelaki mau bergelar suami, jangan semata-mata kamu itu perempuan mau bergelar isteri. Itu tidak ada bedanya dengan sapi jantan dan sapi betina. Aku mendidikmu wahai anak untuk menjadi hamba Allah. Kita sebagai hamba Allah, dalam diri kita ini ada cahaya Nabi SAW. Maka kamu ikat perkahwinanmu itu dengan cahaya Nabi SAW. Selepas kamu menerima ijab kabul nikah itu semua amanahmu untuk mengikarkan cahaya Nabi itu dalam rumah tanggamu. Itu. Dan jangan pula kita ini menjadi batu api kerana kita tidak senang dengan menantu. Kita campur tangan rumah tangga anak-anak kita. Kita kata, aku ni orang tasawuf, isimu tidak bertasawuf. Bagaimana aku ni baru menantukan orang yang begini? Oh, jangan begitu. Anda faham ya? Ini contoh-contoh yang tidak berlaku. Tidak berlaku sama sekali. Yang benar yang tidak berlaku. InsyaAllah jangan berlaku. Allahumma amin. Ini ada isyari kah, ibaru tak faham saya ni. Begitu. Boleh faham ya? Begitu. Jadi kemudian dari semasa ke semasa kita ziarah jiran, bertanyakan dengan jiran kita, bagaimana kita ini dengan mereka, bagaimana kabar mereka, adakah apa-apa lagi yang perlu kita baiki. Tanyakan jiran. Bukan kita pergi menegur jiran, tapi justru kita pergi kepada jiran, ada apa-apa tak yang kamu ingin tegur aku ini. Kita ni sudah bertasawuf, kita tegur orang terus. Benar tak? Benar. Orang tegur diri, apa yang aku salah? Gitu. Bapak kan ahli zikir. Masakan saya menegur bapak? Ya, dan saya ahli zikir ini saya perlu bertanya. Apa perasaanmu terhadap? Adakah perkara-perkara yang aku menafikan kebutuhan dirimu, keperluan-keperluanmu dan sebagainya? Kita minta nasihat. Itulah orang tasawuf. Bukan terus bagi nasihat pada semua orang. Terlupa takut terlampau. Itu. Ini ada perkara-perkara yang saya sendiri peribadi bermuhasabah untuk rumah tangga saya sendiri, untuk murid-murid ataupun liputan jemaah yang bersangka baik kepada saya untuk saya memanjangkan bimbingan guru kepada mereka, dan untuk mahasiswa saya juga di Malaysia. Saya juga dosen bersama Pak Dr. Najamuddin, berhasrat untuk memasukkan elemen-elemen kerohanian dan ketasawufan di perguruan tinggi. Jadi saya tidak boleh bergerak seorang. Saya melalui wasilah Pak Dr. Najamuddin. Maka ibaratnya tauhid tasawuf harus tembus ke perguruan tinggi di kalangan mahasiswa. Maka mohon dukungan dan doanya untuk beliau. Mana tahu kalau benar-benar beliau itu menjadi wali dan guru perguruan tinggi, kita tak tahu kan. Sekarang ini seperti sudah menjadi. Tapi ya tergantung untuk pelaporan akhir kepada mursyid. Gitu ya, doanya baik-baik aja. Gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tasawuf itu bukan banyak bicara, tapi tasawuf itu adalah banyak menyerah dan berbuat. Dan dalam hari ini yang paling bersalah adalah saya, kerana saya paling banyak berbicara. Justru saya mohon maaf. Jadi kalau bicara saya ini tidak menyambung rohani bapak-bapak dan ibu-ibu semua dengan mursyid sekurang-kurangnya, dengan Rasulullah SAW, dengan kesedaran ketuhanan dalam hati, maka mohon maaf, itu adalah justru saya ini masih lagi tebal hijab untuk menyambungkan. Tetapi kalau daripada bicaraan saya ini yang kurang lebih dalam hampir 1 jam kurang lebih, saya setahun kalau ada sedikit bergetar dalam hati, muhasabah terkait dirinya dengan suaminya, dirinya dengan isterinya dan sebagainya, maka hadiahlah Al-Fatihah kepada guru, kerana itu semua dengan barakah beliau. Al-Fatihah. Warahmatullahi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi yang terakhir sekarang ini penutup. Memang ada kalanya untuk mengekalkan kasih sayang. Betul. Memang ada kalanya untuk mengekalkan kasih sayang kita perlu menjauh.
ada kalanya. Dan itu juga pelajaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita belum menjauh, supaya dengan kita menjauh itu akan bangkit kerinduan. Gitu. Kadang-kadang mungkin tempoh setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini bukan terkait hubungan suami isteri ya. Kalau suami isteri 3 hari maksimum. Maksimal 3 hari. Suami isteri maksimal 3 hari. Jadi kalau anak-anak nggak boleh sama sekali menjauh dengan ibu bapanya dalam tempoh yang lebih lama. Okey, ini yang terkait dengan hubungan sesama kita, kekeluargaan kita ini. Kadang-kadang mungkin kita boleh menjauh. Kadang-kadang mungkin kita tidak bertemu langsung untuk memelihara kasih. Kasih itu tidak semestinya perlu bertemu. Tapi ada kalanya untuk mengekalkan kasih itu kita tidak perlu bertemu, tetapi hanya berada dalam naungan guru. Asalkan kita ini bernaung dalam rohani guru, mereka itu bernaung dalam rohani guru, insya-Allah kebencian dan pergaduhan tidak akan berlaku. Itu sebagai penutup bahawa berkasih sayang itu seninya pelbagai. Maka Allah akan menguji kita sesuai dengan makom dan keadaan kita. Maka orang sufi akan diuji dengan perasaan benci. Orang kaya akan diuji dengan perasaan bakhil. Orang berilmu akan diuji dengan perasaan angkuh. Orang yang banyak beramal akan diuji dengan perasaan bahawa dia itu ahli syurga. Gitu akan diuji. Dan ujian Allah Ta'ala itu tanda apa? Tanda Allah menerima kita ini masuk dalam perlombaan. Maka adakah itu tanda kemarahan Allah atau masih tetap tanda kasih Allah? Tetap tanda kasih Allah. Jadi kita akhirnya akan sentiasa sibuk dengan Allah. Itu. Maka yang terakhir ini adalah sebagai penutup. Biarlah kita sama-sama sibuk dengan Allah walau apapun yang berlaku. Jadi untuk sibuk dengan Allah, awalnya diam, disusuli dengan rabithah, kemudian dikosotkan madat, kemudian dibangkitkan syuhudiyah dan muraqabah. Itu. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman untuk kita semua. Mohon maaf banyak bicara. Kalau yang cocok ya ambil. Kalau yang tidak cocok letak di samping, jangan buang duluan. Nanti ke depan mana tahu perlu untuk diambil kembali. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan ya. Pertanyaan yang disampaikan tadi kita ambil sari tabinya dan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bekerja terima kasih Sokom, dan kita semua doakan mudah-mudahan Pak Dokter kita senantiasa sehat walafiat dan senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal 20 menit 30 ya, tinggal 30 menit akan masuki tahun yang baru. Hadirin yang rahmat Allah, ada kata yang sampaikan hari ini hanya bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan, kekuatan. La in syakartum la azidannakum wa la inda azabil syadid. Kita akan masuk pada acara pada berikutnya, yaitu pembacaan zikir yang langsung dipimpin oleh Al-Mukarram kita yang Kiai Haji Ahmad Syalih Abbasiyatul Masnad. Barak. Ya, mohon.
Very betul.